poin ketiga ini adalah konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi di channel gua SYM Rizal. Oke. Hari ini gua akan membahas persyaratan menjadi motovlog, tapi ini yang part 2-nya. Yang part pertamanya gua udah jelasin di video-video sebelumnya. Jadi ntar kalian bisa lihat aja. Lihat di sini. Oke, yang pertama waktu itu, bagian pertama itu gue jelasin akan ada persyaratan menjadi motovlog itu ada 4 gue ininya ngejelasinnya. Yang penting bangetnya itu yaitu action cam, yang kedua konten, yang ketiga aduh apalagi ya, gue lupa deh, ntar deh lihat aja. Dan sekarang yang ke bagian 2 ini gue akan menjelaskan nih ada 3 persyaratan lagi. Dan yang pertama itu kalau memang mau menjadi seorang motovlog itu ini sih bagian yang paling susah, apalagi untuk pemula. Oke, yang pertama adalah lo itu harus banyak ngomong. Lo itu harus banyak ngomong dimanapun berada, dimanapun pada saat lo ngapain di suatu tempat itu, ya lo harus banyak ngomong. Pada saat apapun lah kejadian di jalan, tetap lo itu harus banyak ngomong. Karena kalau lo emang tuh diem aja di jalan, itu sia-sia sebenernya. Lo ngerekam jalan doang itu hasilnya. Dan sayang banget kalau nggak dimanfaatin untuk membicarakan sebuah konten gitu. Jadi lo diam aja itu sayang banget. Ya itu yang pertama, itu harus banyak ngomong. Karena banyak ngomong di situ itu sebuah apa ya? Jadi orang nggak ngebosenin gitu nonton. Enak aja kalau lo itu ngomong terus. Apalagi omongan yang lo omongin itu tuh bermanfaat. Ya banyak ngomong, tapi di sini juga ada syaratnya sih. Banyak omongnya itu omongan-omongan yang bermanfaat, omongan-omongan yang berisi lah. Ya terutama isi dari sebuah konten lo itu. Jadi konten lo itu mau bahas apa, di situ lo banyak ngomongnya, tapi di situ omongannya itu omongan yang bener-bener bermanfaat dan berisi gitu. Oke, yang kedua itu lo harus yang namanya bicara di motor itu sama berkendara itu harus bener-bener fokus. Ya, ini masalahnya kita ini ngevlog yang paling ekstrim ya di sini, motovlog. Ngevlog yang paling ekstrim tuh gua rasa emang sih di motovlog ini. Karena apa? Kita ini bawa kendaraan yang bener-bener harus tetap serius gitu, tetap fokus bawanya. Nggak boleh lengah sedikit. Dan di sisi lain, di situ kita juga harus fokus juga membicarakan konten kita. Harus serius juga apa yang kita omongin itu. Jadi di sini kita satukan ya antara pembicaraan kita dengan berkendara kita. Apalagi kalau kita berkendaranya itu ngevlog sambil berkendaranya itu pada saat macet. Wah, itu yang sangat sulit banget sih.
walaupun walaupun apa ya, sebenarnya gampang aja sih, tapi kan jadi membahayakan orang lain juga nantinya takutnya kalau nggak fokus. Iya, pada saat macet itu tuh yang lebih susah di situ. Kenapa? Karena pada saat macet itu, apalagi macetnya itu macet-macet, maju berhenti. Ya di situ kan kita harus fokus. Kaki itu nggak boleh turun, bukan nggak boleh turun sih, diusahakan kan nggak turun kan. Jadi kita main balance saja untuk nyeimbangin motor ini biar nggak ke kiri, biar nggak ke kanan gitu. Dan kita ngebalance di sisi lainnya juga kita ini bawain pembicaraan kita gitu, bawain apa yang kita mau sampaikan. Ya, tahu-tahu kan bisa aja gitu, kita lagi fokus berkendara begitu, tahu-tahu pembicaraan kita mau ngomongin hilang, ngeblank jadinya. Ya itu yang kedua, pada saat poin kedua itu ya, jadi membawa sebuah konten dengan berkendara ini harus fokus, harus tetap fokus ya. Yang tetap harus difokuskan, benar-benar difokuskan itu ya saat berkendara lah. Kalau omongan kan bisa nanti lagi, misalkan kita pada saat sekarang nih nggak fokus nih, karena kita nggak fokus untuk berbicara. Karena apa? Karena kita dalam keadaan macet begini gini. Nah, ya udah nggak apa-apa, itu omongannya kita tunda dulu, nanti pas lagi di sananya, pas kita udah lenggang gitu. Dan untuk tips gua ya, kalau emang lo mau ngevlog gitu, kalau mau ngevlog itu jangan ngebut lah. Karena kalau ngebut itu ya susah, jadi nggak konsentrasi gitu. Jadi kalau mau ngevlog tuh kayak gua aja barusan, santai gitu. Tetap santainya itu di posisi kiri, lajur kiri, pelan-pelan itu. Gue kayak gitu terus ngevlognya itu, pelan-pelan bawanya, dan itu enak aja gitu, nggak ada pembahasan yang hilang. Oke, itu poin keduanya, berkendara sama membawakan sebuah konten tuh harus fokus. Dan yang ketiga ini, poin ketiga ini adalah konsisten. Jadi dimana lo harus menjadi motovlog ini lo harus konsisten juga untuk menjalankan sebuah motovlog ini. Karena apa? Kalau lo nggak konsisten itu, nah kan ini nggak fokusnya kayak gua tadi. Sekarang ini tadi mau ngomong atau macet, kita harus nyimbangin, ngerem dulu, ini dulu. Oke, ntar kita lanjut lagi setelah lampu merah ini. Ramai ya, jam 7:17 pagi. Posisi gua sekarang lagi di Bekasi Barat. Ya itu yang ketiga itu konsisten. Sebenarnya konsisten ini bukan buat motovlog aja, jadi untuk vlogger lain atau youtuber pemula juga, ini yang harus ditekankan ya, ini harus konsisten gitu kalau emang mau jadi youtuber gitu. Karena apa? Kalau lo nggak konsisten, kalau lo cuman buat video beberapa doang dan diuploadnya itu seminggu cuman sekali, bahkan seminggu sekali nggak pernah, 2 minggu sekali, ya itu kan nggak konsisten banget. Jadinya
apa ya, video lo itu apalagi untuk pemula itu nggak cepet berkembang gitu, sayang. Jadi di poin konsisten ini lo harus banyakin konten lah, banyakin waktu lah untuk lo ngevlog, untuk lo ngedit. Jadi konsisten ini disatukan sama banyaknya konten. Jadi percuma kalau lo konsisten tapi nggak ada konten, buat apa? Ya kan? Lo nggak ada konten tapi lo mau konsisten. Lalu mau konsisten ngupload terus, bikin video, ngedit, tapi di sisi lain lo itu nggak ada pembahasan. Jadi bingung mau ngebahas apa. Nah itu yang gua alamin waktu awal-awal jadi seorang motovlog. Sayang banget sebenarnya waktu gua itu terbuang, tapi nggak apa-apa lah. Dengan begitu kan jadi pelajaran. Emang sih dulu gua itu ngevlognya itu sambil ada kesibukan bekerja juga. Tapi sekarang gua udah tahu triksnya, tipsnya gitu loh. Jadi motovlog tapi sibuk bekerja, dan itu tipsnya gue udah buat, videonya ada di sini. Oke, yang ketiga tadi itu konsisten ya. Jadi emang lo harus konsisten, membuat kontennya itu harus konsisten, menguploadnya juga konsisten. Untuk menguploadnya itu kan ya minimalnya itu seminggu sekali. Kalau emang rajin-rajinnya banget itu setiap hari upload. Oke, gitu aja persyaratan, atau iyalah persyaratan ya, persyaratan kedua, bagian kedua. Dan kalau emang masih ada yang perlu ditambahin atau koreksi penyampaian gua, langsung aja di komen. Oke, jangan lupa di like, comment, share, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.